Ya, terima kasih saudara-saudara. Selamat malam. Saya mengucap terima kasih khususnya pada Pak Komarudin Hidayat karena sudah mengundang dalam acara webinar ini dengan tema monoteisme atau tauhid dalam Bible, dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, sebetulnya kalau kita melihat istilah tauhid atau monoteisme itu sesungguhnya kan istilah baru ya. Itu pada umumnya diperkenalkan pada masa modern oleh Henry Moore pada abad 17 yang berasal dari kata monos, ya artinya tunggal atau satu, dan theos yang artinya Allah, jadi keesaan Allah. Meskipun gagasan ini muncul pada zaman kuno, secara khusus sebetulnya kita mengenal tradisi agama-agama Abrahamaik yang memang monoteistik, artinya Tuhan itu digambarkan sebagai personal God. Ada banyak tradisi yang lain yang di luar Abrahamic religion, misalnya monisme atau panteisme atau non-teisme seperti Buddhisme. Nah, saya melihat bahwa memang kata tauhid ini lebih banyak diterapkan dalam khusus untuk saudara-saudara Muslim. Karena memang di Indonesia orang-orang Kristiani tidak akrab dengan bahasa Arab, ya. Tetapi sebetulnya saya ingin mengajukan satu catatan kecil secara etimologis ya dari kutipan Kamus Bahasa Ibrani Arab. Jadi judulnya itu Hamilon Haisi. Artinya Al-Qamus Al-Saksiyu, Personal Dictionary, karya dua orang Kristiani sebetulnya yang bernama Yusef Bisara dan Rasad Atamneh. Ini diterbitkan di Israel, di mana istilah Ibrani untuk monoteism itu diambil secara harafiah dari bahasa Inggris monotheism. Dan di sana dijelaskan maknanya adalah emunah bil echad, iman kepada Allah yang echad, yang esa. Echad itu paralel dengan kata akad dalam bahasa Arab. Ini bahasa Ibrani. Lalu juga diterjemahkan dengan emunat hayyihud, iman kepada prinsip yang esa, iman kepada yang maha esa. Yang kemudian paralelnya dalam bahasa Arab itu al-iman bi ilahin wahid, iman kepada Tuhan yang esa atau at-tauhid, yaitu monoteisme. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dari perspektif Alkitab, ya, kita melihat bahwa Alkitab Kristen itu kan sebetulnya terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama yang dikenal dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu sebetulnya apa yang disebut dalam kitab suci Yahudi itu adalah Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nebi'im, Ketubim, yang artinya kitab Torah yang terdiri dari 5. Kitab Musa mulai dari Sefer Bereshit, Sefer Elisimot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, sampai Sefer Elihadivarim. Mulai dari kitab Genesis sampai kitab Deuteronomi. Nah, sebetulnya dalam perspektif Kristiani, ketika kita berbicara tentang Tuhan untuk pertama kali dalam kitab Torah, yang disebut dalam Sefer Bereshit atau Genesis, ini sudah disebut tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasamayim vi'et sa'aret, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu v'ha'aret hayyet tahtohu wabuhu, dan bumi itu belum berbentuk dan kosong, v'hosek alfinitihom, dan kegelapan menutupi samudra raya, v'ruah Elohim, dan roh Allah, mirakefet alfinihamayim, melayang-layang di atas permukaan air, artinya sumber hidup dalam diri Tuhan itu mengalirkan kehidupan sehingga yang mati kemudian menjadi hidup dan bergerak pada kehidupannya masing-masing, baik itu kehidupan hayati, kehidupan astronomi maupun kehidupan manusia. Lalu berikutnya wayomer Elohim, dan berfirmanlah Allah, yehi or, jadilah terang, Yehi or, dan terang itu jadi. Ini kesaksian pertama di dalam kitab Taurat yang
secara apa ya, letterlah juga diterima baik oleh orang Yahudi dan orang Kristen, tapi ke depannya itu memang memiliki penafsiran yang berbeda. Jadi seperti tadi Pak Komar mengatakan, dalam satu agama saja penafsiran itu sangat kaya, apalagi Bible itu kan kitab suci yang dimiliki oleh dua agama secara langsung. Meskipun Islam juga mempercayai itu, tapi secara historis tidak mengacu langsung secara tekstual pada kitab Torah ya. Jadi Torah sendiri itu diterima orang Yahudi, orang Kristen, dan sekelompok kecil yang masih eksis sekarang ini di Palestina, yaitu agama Samaritan atau Samaria. Nah, dalam perspektif Kristen, aktivitas penciptaan ini dilakukan oleh Allah bersama-sama dengan rohnya dan firman-Nya. Maka di kemudian hari nanti inilah yang dirumuskan dengan sifat trinitaris dari Tuhan yang Maha Esa, di mana Allah dari kekal sampai kekal berdiam bersama-sama firman dan rohnya. Nah, kemudian juga ada ungkapan di dalam kitab Taurat ya, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian pada ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah oleh mereka. Nah, ini sekali lagi juga ada penafsiran yang berbeda antara sebagian besar orang Yahudi dan orang Kristen, sekalipun teksnya itu sama, yaitu pada kata kita. Apakah kata kita itu menunjuk kepada sesuatu di luar Tuhan, ataukah itu menunjuk kepada Tuhan itu sendiri? Nah, ini juga menarik, saudara-saudara. Jadi di sini, kalau tafsiran orang Yahudi mengatakan ini bukan kejamaan dalam Tuhan yang esa, dalam artian sifat-sifat yang melekat tidak terpisah dengan Tuhan dalam tafsiran Kristen. Tetapi kalau dalam Yudaisme itu dipahami oleh mereka sebagai Tuhan mendeklar rencananya kepada sidang ilahi. Jadi ini bukan trinitas seperti yang dipahami orang Kristen, tetapi sidang ilahi yang terdiri dari para malaikat. Nah, tetapi tafsiran ini sebetulnya juga tidak salah dalam pengertian gramatika. Karena dalam teks Ibrani itu ungkapan kita menjadikan itu naaseh, itu artinya bukan melibatkan ciptaan dalam proses penciptaan. Artinya Tuhan tidak akan melibatkan makhluknya dalam menciptakan alam semesta ini. Nah, beberapa orang Kristen menuduh bahwa kalau Tuhan mengajak sidang ilahi untuk menciptakan, berarti malaikat turut menciptakan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ungkapan wa yumer Elohim dan berfirmanlah Allah, naaseh, marilah kita jadikan. Di sini kata menjadikan itu sebetulnya Tuhan mendeklarasikan rencananya untuk menciptakan naaseh Adam, untuk menciptakan Adam, beselmenu menurut gambarnya, kitmutenu dan rupanya. Lalu pada ayat 27 itu benar-benar digunakan kata menciptakan dari tidak ada menjadi ada atau creatio et nihilo. Karena sana digunakan kata-kata wajibra, dari kata bara artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada, et Adam besalmo, Adam itu menurut citranya. Nah, tapi ada penafsiran-penafsiran dari Yudaisme zaman kuno, misalnya dari Philo. Philo itu seorang filosof Yahudi yang lahir tahun 20 sebelum Masehi dan meninggal tahun 50 Masehi, di mana Tuhan berbicara dengan sang firman dalam dirinya sendiri. Lalu Targum Yerusalem, Targum itu semacam tarjamah tafsiriyah, jadi terjemahan yang mengandung semacam parafrase yang isinya adalah penafsiran. Tuhan berbicara dengan firman-Nya sendiri yang ada dalam diri Tuhan. Dan ungkapan seperti ini yang kemudian diteruskan oleh bapak-bapak gereja, tapi tidak berkembang di kalangan Yahudi modern atau Yahudi rabbinik. Misalnya kalau bapak gereja itu yang jelas-jelas eksplisit menjelaskan bahwa kita di situ merujuk ada dalam diri Tuhan itu firman-Nya dan roh-Nya,
yang itu berada di dalam dalam lingkaran komunikasi kekal, tetapi berada dalam satu wujud. Itulah yang digambarkan oleh Irenaeus, kemudian Agustinus, dan kalau di Barat Agustinus dan Thomas Aquinas. Nah, teksnya sendiri dalam Targum itu berbunyi demikian. Ayat 7 kan, ayat 27 kan, maka Allah telah menciptakan. Di situ diterjemahkan dan memra dari Adonai. Adonai itu tetragrammaton, 4 huruf suci yang tidak boleh diucapkan oleh orang Yahudi. Sehingga ketika orang Yahudi mengucapkan teks misalnya dengarkanlah wahai Israel, di situ digunakan kata Yod He Vav He atau YHWH. Itu nggak boleh dibaca Jehovah atau Yahweh, karena Yahweh maupun Yehova itu bacaan yang diperkirakan oleh orang-orang Kristen di Eropa, tetapi itu tidak eksis di kalangan orang Yahudi sendiri. Dan memra dari Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi digunakan kata-kata di sana itu juga bara, ubara memra di Allah, memra dari Allah, memra di Allah, yat Adam, Adam itu telah diciptakan Adam itu bidemuteh, menurut gambarnya. Lalu yang kedua menarik, bidemut min khedem Allah, dan menurut gambar dari kehadiran ilahi, ia telah menciptakannya manusia itu, laki-laki maupun perempuan telah diciptakan mereka. Jadi di dalam konteks inilah yang oleh kalangan gereja-gereja kuno itu dipahami sebagai lingkaran kekal dalam wujud ilahi yang terdiri dari Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya. Mungkin bisa digambarkan firman dan roh itu sebagai sifat hipostasis yang selalu melekat pada wujud Tuhan, tetapi bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Dari sinilah kemudian muncul ungkapan dari bapak-bapak gereja dengan apa yang disebut Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus, yang misalnya diungkapkan pertama kali oleh Theophilus Al-Antaki, Theophilus dari Antioquia. Dia mengatakan dalam bahasa Yunani itu ada tres triados, tritunggal, tuteu, yaitu Allah, sebetulnya Allah itu saya terjemahkan Bapa itu salah. Tuteu, jadi dikiaskan Bapa, itu logo auto dan firmannya sendiri, etes sopias auto dan roh kebijaksanaan. Nah, kemudian itulah yang oleh Bapak Gereja Latin diungkapkan dengan una substantia tres persona, diskresi non separati, distingsi non divisi. Jadi satu substansi ilahi dalam 3 personalitas. Berbeda secara tak terpisah, masing-masing unik secara tak terbagi. Jadi ini yang sebetulnya mendasari seluruh permenungan gereja-gereja kuno, baik itu gereja sebelum skisma, artinya sebelum skisma itu perpecahan pertama antara gereja Ortodok Oriental, khususnya gereja Syria dan Koptik dan Armenia, bersama 2 gereja Greko-Romawi yang berpusat di Roma dan di Konstantinopel yang dikenal dengan gereja Ortodok Yunani dan gereja Katolik. Skisma pertama itu tahun 451, skisma kedua tahun 1054. Dan nanti tahun 1517 itu ada perpecahan dari dalam, yaitu gereja Katolik dengan para reformator Protestan. Tapi sebetulnya yang disebut kanun al-iman atau regula fide, pengakuan iman itu muncul sebelum gereja-gereja itu mengalami skisma atau mengalami perpecahan. Semuanya itu sebenarnya didasarkan atas sumber yang sama, bahwa oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Jadi di sini ada aktivitas Tuhan, firman-Nya, dan roh. Nafas itu juga sebetulnya di dalam bahasa aslinya ruah.
roh dari mulutnya, artinya kehidupan yang disalurkan melalui gambaran yang antropomorf. Mulut itu artinya bukan dalam pengertian Tuhan serupa dengan manusia, tetapi digambarkan seperti itu untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah sebagai personal God, sosok yang berpribadi sekalipun pribadinya tentu berbeda dengan pribadi manusia. Nah, kemudian ungkapan Bapa itu sebetulnya sudah ada di dalam teks-teks yang dikenal dengan Tanak atau Perjanjian Lama. Bukankah engkau Bapa kami, ki atah avinu? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Adonai avinu hu'alinu mi olam semeha. Jadi makanya orang Yahudi juga kalau berdoa itu adalah avinu malkinu Bapa kami dan raja kami. Kemudian juga ungkapan ruah hakodes, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Mu. Lalu di manakah dia menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Jadi ungkapan itu beragam, tetapi satu hal ada yang digambarkan Roh Kudus itu sesuatu yang satu dengan wujud Tuhan sendiri bersama dengan pikirannya atau disebut memranya tadi. Nah, kemudian dari apa yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi itu yang kemudian direfleksikan kembali dalam konteks kedatangan Kristus, kedatangan Yesua HaMasiah atau Isa Al-Masih dalam Perjanjian Baru. Maka misalnya ditegaskan dalam surat 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Di sini Bapa adalah sumber keilahian, masodir al-ilahiyah, yang dalam dirinya itu diperanakkan putranya. Jadi beranak di sini bukan dalam pengertian fisik, tetapi pewahyuan diri Tuhan dalam lingkaran kekal sebelum segala ruang, sebelum segala waktu. Dan itu dibedakan dengan fisik kemanusiaan Yesus. Jadi ketika kita berbicara tentang demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di sini maknanya tidak merujuk pada kemanusiaan Kristus, tetapi merujuk kepada praeksistensi Kristus sebelum turun menjadi manusia yang dikenal dengan mimra Allah atau firman Allah tadi. Nah, kemudian karena itu ketika dalam wujud nuzulnya atau wujud turunnya Kristus sebagai manusia, dia mengatakan, jikalau Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Tentu yang keluar itu bukan fisik kemanusiaan Yesus. Sebab fisik kemanusiaan Yesus itu keluar dari Bunda Maria. Makanya kita mengatakan tentang Bunda Maria, terpujilah engkau di antara semua wanita dan terpujilah buah rahimmu. Jadi secara insani, Kristus itu adalah Ibnu Maryam, putra Maryam. Dan itu juga dicatat dalam Injil Markus. Nah, kemudian kalau dikatakan lahir sebelum segala abad, itu artinya kelahiran ilahi. Dan itu tidak merujuk konteks ruang dan waktu. Maka dikatakan yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Tentu tidak ada orang yang lahir dari Bapa, semua lahir dari Mama. Jadi artinya ini kelahiran ilahi. Kelahiran ilahi itu kalau digambarkan dalam bahasa sehari-hari, Allah mewahyukan dirinya melalui sang firman atau firmannya sendiri. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin mijile sabdo langgeng, soko gusti kang moho langgeng, ing jaman kelanggengan. Jadi itu di luar konteks ruang dan waktu. Maka kemudian dalam konsili Efesus, konsili ekumenis yang ketiga itu dikatakan bahwa Kristus itu atau Al-Masih itu wulida minal ab, lahir dari Bapa, jasad ilahan secara ilahi, duna tanpa ibu, karena Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Lalu dalam kelahirannya ke dunia itu disebutkan lahir dari ibu
wulida min jasad dan duna'ab, lahir ke dunia secara jasad dari seorang ibu tanpa bapak. Jadi kelahiran yang pertama itu adalah kelahiran ilahi, yang artinya bukan kelahiran fisik, tapi pewahyuan diri Tuhan dalam kekekalan, sementara kelahirannya ke dunia itu adalah perwujudannya, pewahyuannya dalam ruang dan waktu. Nah, kemudian tentang Roh Kudusnya itu dikatakan Roh Kudus itu beremanasi dari Bapa dan dia akan menjadi saksi tentang aku. Makanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan tiga pribadi yang terpisah, sebagaimana yang sering disalahpahami oleh orang awam, tetapi itu kalau di dalam bahasa Kabalah itu Ein Sof, artinya dia yang tak terbatas, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, sekalipun sebetulnya mengkomunikasikan ini di dalam bahasa awam itu memang tidak mudah, tetapi bisa kalau kita mendekatinya dengan pendekatan yang lebih metafisik, ya. Nah, kira-kira kalau gambarkan secara bagan seperti ini. Jadi Tuhan itu ada sebagai sang pengada. Maka di dalam kitab Taurat itu dalam bahasa Ibrani disebut Ehyeh Asher Ehyeh, yang artinya aku yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Keberadaan yang tak terbatas. Nah, keberadaan yang tak terbatas itu eksistensinya disebut atau dikiaskan dengan Bapa. Dan Bapa di sini bukan merujuk kepada gender, tetapi merujuk kepada otoritas, kekuasaan yang biasanya di budaya Timur Tengah itu kan selalu diwakili dengan gender laki-laki, meskipun itu tidak merujuk kepada fisik. Makanya untuk Tuhan dalam bahasa Ibrani selalu digunakan kata ganti diri laki-laki tunggal, atah engkau, atau hu dia laki-laki, sekalipun itu bukan jenis kelamin. Itulah yang ditegaskan dalam Perjanjian Baru, satu Allah yaitu Bapa. Maksudnya sumber keilahian yang dikenal dengan agenitos, yang tidak diperanakkan karena dia menjadi masodir ilahiyah, sumber keilahian. Nah, di dalam diri yang satu itu kemudian lahirlah genetos. Lahirnya ini seperti lahirnya sebuah ide dari pikiran. Itu tidak membutuhkan hubungan fisik biologis. Genetosnya itu disebut Sang Putra, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nah, kata Tuhan untuk Yesus itu maknanya roh. Maknanya adalah Lord, bukan maknanya God. Kalau maknanya God itu untuk Bapa yang dalam dirinya ada firman-Nya dan rohnya. Tetapi untuk Yesus dalam keberadaannya di dunia itu disebut Lord karena Tuan. Jadi Tuan itu kalau diperuntukkan bagi Allah ya Lord God, tapi kalau diperuntukkan bagi Pangeran Diponegoro ya bisa diterjemahkan pangeran, karena istilah itu dalam bahasa Indonesia kan tidak ada yang ganda. Tapi bahasa Jawa ada Gusti misalnya, Lord bahasa Inggris, Adonai bahasa Ibrani, atau Maria dalam bahasa Aramaik. Kemudian untuk putra itu dikiaskan dengan wiladah, yaitu kelahiran. Yang kelahiran yang non-fisik tadi. Kemudian untuk Roh Kudus disebut prosesi, emanasi atau keluar. Maka disebut dalam Yohanes pasal 15:26 keluar dari Bapa. Artinya keluar dari Sang Wujud. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah, firman-Nya dan Roh-Nya, itu yang disebut dengan eksistensi Sang Pencipta, wujud Al-Khaliq. Dan itu termaktub dalam satu kata, yaitu Adonai atau Yehovah, yaitu Wehu Hayah, Wehu Howeh, Wehu Yihye, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Kemudian ketiga itu, maka dalam kekekalan in the beginning atau bereshit ya, fil bad'i, Tuhan itu menciptakan ciptaan yang dikenal dengan konsep creatio et nihilo, diciptakan dari ketiadaan. Makanya tadi dari ayat yang awal saya baca, penciptaan itu terjadi oleh rohnya dan firman-Nya.
Maka itulah yang disebut wujud al-makhluk atau eksistensi ciptaan yang berkaitan dengan kreasio et nihilo, diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu yang dikenal dengan ada yang diadakan. Jadi ini sebetulnya konsep dasarnya tentang iman Kristiani, tentang tauhid atau monoteisme. Nah, kemudian pembahasan yang kedua itu bagaimana menjadinya firman yang mengatasi ruang dan waktu itu memasuki dimensi ruang dan waktu. Itu menjadi pembahasan dalam kristologi. Karena bagaimana turunnya firman menjadi manusia itulah yang kemudian di dalam gereja kuno dikenal dengan rumusan kristologi, bahwa Kristus itu satu kudrat ganda yang berasal dari dua. Sebagai firman, maka firman itu sepenuhnya ilahi, tapi sebagai manusia, maka dia sepenuhnya manusiawi. Sehingga dia dilahirkan, dia mengalami pergumulan dalam konteks kemanusiaannya itu dicobai dan seterusnya. Dalam konteks itu Yesus juga mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku. Inilah yang sebetulnya dibahas dalam istilahnya kristologi atau pembahasan tentang pribadi Sang Kristus. Ya, saya kira demikian yang bisa sampaikan, mungkin nanti bisa lebih dikembangkan dalam tanya jawab. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas elaborasinya.